bilang sudah tidak baru lagi, artinya sudah sekitar 2 tahun. Saya pikir performanya yang menurun itu hanya pada di ketahanan baterainya saja. Selebihnya masih sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan kreatif. Kita bertemu kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Dan pada kesempatan ini saya tidak akan share tentang tutorial, tapi saya akan membahas sebuah produk yang sudah saya gunakan selama kurang lebih 2 tahun. Ini dia adalah merupakan produk dari DJI, yaitu drone DJI Spark. Saya baru sempat untuk mereview drone ini. Ya, baru bisa ngomong karena memang sudah digunakan. Kurang lebih saya menggunakan DJI Spark ini dalam hal mendokumentasikan konten-konten saya membutuhkan video kamera udara. Dan kali ini akan kita review. Bagi teman-teman yang penasaran, tetap tonton video ini sampai selesai. Oh ya, boxnya kosong ternyata. Oke, saya sudah pindahkan di sini. Jadi ini box dari drone DJI Spark. Saya beli DJI Spark ini kalau tidak salah pada tahun 2019 yang lalu. Harganya masih kisaran 8,9, ya taruhlah 9 jutaan. Kalau sekarang saya tidak tahu apa masih ada terjual atau sudah tidak ada lagi. Nah, ketika kita membeli drone DJI Spark, maka yang ada di paketannya itu, kalau yang versi kombonya, yang pertama adalah kita akan mendapatkan satu buah aircraftnya, yaitu drone-nya itu sendiri. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau ada yang bertanya-tanya, selama ini konten-konten saya yang pengambilan gambarnya melalui udara, ya menggunakan alat kecil ini, ya DJI Spark ini. Ini yang pertama. Kemudian kita juga sudah include atau diberikan di dalamnya propeller, ya baling-balingnya sebanyak 4 buah. Kemudian kita akan diberikan baterai. Kalau yang kombonya, maka kita akan mendapatkan 2 baterai. Ya, masih ada. Kemudian apa lagi dalamnya? Ya, tentunya kita akan mendapatkan remote controllernya. Nah, ini fungsinya tentunya sangat penting untuk menerbangkan drone ini, yaitu remote-nya itu sendiri. Terus apa lagi? Ya, tentu ya chargernya. Ya, tanpa charging tentunya kita tidak akan bisa memperpanjang penggunaan daripada drone DJI Spark ini. Nah, apa yang ingin saya share dari penggunaan drone ini selama kurang lebih 2 tahun. Yang pertama, drone ini tentunya sudah dilengkapi dengan segala kecanggihannya, segala kecerdasan yang dimilikinya. Awal mula saya menerbangkan drone ini tentunya kaku, khawatir, cemas, karena selain tidak ada pengalaman sama sekali menjadi pilot drone, tentunya ini bukan mainan yang sembarang orang bisa menerbangkannya. Harganya juga bukan main, bukan. Bayangkan ketika kita terbangkan, jangankan 100 meter, cukup 30 meter saja ketinggiannya, ya mungkin jantung ini sudah berdebar. Saya punya pengalaman saat pertama kali saya menerbangkan drone ini, sempat awal-awalnya ya, sempat crash ya dari ketinggian kurang lebih 5 meter. Nah, di saat itu saya beranggapan, wah, sepertinya drone ini sudah rusak ya. Dan ketika itu ya memang yang rusak adalah baling-balingnya sempat patah. Selain itu tidak ada. Ya, jadi baling-balingnya saja yang patah. Ya, untungnya pada saat membeli drone ini kita diberikan cadangan baling-baling sebanyak 2 pasang, sehingga saya mengganti. Dan ketika itu saya sudah menganggap bahwa sudah rusak ini drone. Barang kecil ini jatuh dari ketinggian 5 meter
Ya sudah, kita pakai mode ikhlas saja. Ya melayang sudah, harga kurang lebih 9 jutaan itu. Tapi yang membuat saya semakin bangga dan salut dengan produk DJI ini, pada saat itu ternyata drone-nya tidak rusak. Setelah saya mengganti baling-balingnya, saya kalibrasi ulang, saya mencoba menerbangkannya, dan ternyata alhamdulillah masih bisa terbang. Dan sampai sekarang saya masih gunakan. Dan kelebihan dari drone ini, saya tidak baca spesifikasi secara detailnya, yang saya pahami saja dan berdasarkan pengalaman saya selama menggunakan drone ini. Drone ini mampu terbang sebenarnya batas maksimalnya itu sejauh 2 km kalau sesuai dengan yang ada di manual booknya. Tapi saya hanya baru berani menerbangkan drone ini sejauh 1 km. Selebihnya saya nggak berani karena banyak faktor. Usia baterainya mungkin kalau sekarang ya sudah tidak bisa terbang lama lagi. Kalau masih baru, maksimal terbangnya itu paling lama sekitar 15 menitan. Tapi sekarang karena sudah 2 tahun, drone ini hanya mampu terbang paling lama 10 menit saja. Selebihnya ya saya sudah balikin, kalau tidak ya dia minta return to home. Nah, salah satu yang saya salut dari drone ini juga, dia memiliki kecanggihan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi itu tergantung setting kita juga sih. Yang pasti kecanggihannya adalah di saat misalnya kita menerbangkan drone ini jaraknya sekitar 1 km, kemudian tiba-tiba ada gangguan signal, GPS dan lain-lainnya, dan kita lost control. Artinya kita tidak bisa lagi memonitoring di remote ini ataupun HP yang kita gunakan, maka dengan kecanggihannya dia akan kembali ke tempat asal mula dia diterbangkan. Nah, bagi teman-teman yang punya DJI Spark dan ketika diterbangkan drone-nya, saran saya jangan panik, jangan cemas, tetap santai saja. Ya, jadi drone ini sudah dilengkapi dengan kecerdasan intelijensi yang dimiliki. Kemudian apalagi? Karena drone ini bentuknya sangat simple, kemudian dimensinya tidak terlalu besar, kecil. Saya sering membawa drone ini ketika saya keluar jalan-jalan. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi saya ketika saya keluar jalan-jalan. Drone ini terus saya menggunakannya. Saya bawa misalnya ketika saya ke Jakarta, dokumentasinya seperti ini. Nah, ini dokumentasi ketika drone ini saya bawa waktu jalan-jalan ke Jakarta. Kemudian kita juga pernah ke Banda Neira. Nah, kalau di Banda Neira banyak sekali yang sudah kita kunjungi. Misalnya di Pulau Hatta, saya pernah menerbangkan drone ini di Pulau Hatta. Kemudian di atas Benteng Belgika, Banda Neira. Kemudian di Pulau Pisang, kemudian di Pulau Run, dan beberapa lokasi yang ada di Pulau Banda. Tidak selesai sampai di situ, saya juga pernah berkunjung ke Kota Manado, Bukit Kasih. Drone ini saya terbangkan juga di sana. Nah, saya juga misalnya pernah ke Ternate, dan saya sempat mengabadikan beberapa keindahan yang ada di sana. Kemudian di waktu jalan-jalan ke Kabupaten Bone, saya juga masih sempat menerbangkan drone ini. Jadi bentuknya yang mungil ini membuat saya merasa nyaman membawanya jalan-jalan kemanapun. Kemudian di Pantai Ora, saya juga pernah menerbangkan drone ini, Sawai, Salemang. Pokoknya banyak sekali pengalaman yang saya dokumentasikan menggunakan drone mungil ini. Dan alhamdulillah dengan usianya yang terbilang sudah tidak baru lagi, artinya sudah sekitar 2 tahun, saya pikir performanya yang menurun itu hanya pada di ketahanan baterainya saja. Selebihnya masih sangat bagus. Resolusi gambarnya masih stabil, kemudian gimbalnya pun masih stabil, dan fitur-fitur lainnya masih berfungsi sebagaimana ketika awal kita menggunakan atau membeli drone ini. Dan paling ya persoalan baterai saja. Dan sekarang saya sudah cek harga baterainya sepertinya sudah sangat begitu mahal, mungkin karena produksinya sudah tidak berjalan lagi. Yang dulunya masih mungkin kisaran 600-an kita masih dapat, sekarang ya sekitar 900 sampai dengan 1 jutaan. Apalagi ya, intinya sudah banyak
project yang saya buat menggunakan drone ini. Jadi pada dasarnya DJI Spark ini cocok sekali buat kawan-kawan sekalian yang baru ingin memulai, bahkan ingin belajar menerbangkan drone, karena ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanannya. Nah, selain aircraft, kemudian charging, kemudian remote controller, baterai, baling-baling, kita juga diberikan pelindung baling-balingnya ada di dalam box ini. Dan apalagi ya, kurang lebih seperti itu pengalaman saya menggunakan drone ini. Ya, kalau saya ingin memberikan apresiasi, ya drone ini sebenarnya sangat bagus. Dengan harganya segitu, saya pikir sesuai dengan kualitasnya. Nah, sedikit bercerita pengalaman saya, banyak kawan-kawan saya yang ternyata membeli drone, penggunaan 1, 2, 3 kali jatuh, crash, kemudian rusak atau hilang. Bagi saya sebenarnya penggunaan teknologi seperti drone ini, sebagian besar kesalahannya itu ada pada manusia itu sendiri. Ya, mungkin terjadi human error. Nah, karena sebenarnya teknologi seperti ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk segala masalah yang akan dihadapi. Ya, tergantung si penggunanya. Kalau saya sebelum membeli drone, kurang lebih selama 1 tahun lamanya saya mengobservasi, bahkan saya belajar secara online sekalipun belum punya drone ya. Saya belajar bagaimana cara menggunakannya, apa kelebihan dan kekurangan daripada drone yang akan saya beli ini. Nah, setelah saya kuasai, baru saya berani untuk membeli drone. Karena memang harganya tidak main-main ya, harganya cukup serius. Maka saya pikir saya harus paham dulu sistem kinerjanya, saya tahu dulu kelebihan dan kekurangannya dengan drone yang lainnya, baru saya bisa memutuskan beli atau tidak. Dan pada akhirnya saya sudah beli, dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah 2 tahun dan belum ada kendala yang signifikan, masih bisa terbang normal sampai sekarang. Paling ya persoalan ketahanan baterai yang dimiliki. Oke, kawan-kawan sekalian, terima kasih, mungkin sampai di sini. Bagi kawan-kawan sekalian yang punya pengalaman atau cerita tentang penggunaan drone, khususnya DJI Spark, kita bisa berbagi di channel YouTube ini. Silahkan berkomentar. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya seputar drone, ingin tanya harga, ingin konsultasi drone apa yang bagus, mungkin kita bisa share di YouTube channel ini. Baik, terima kasih telah stay menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih yang belum subscribe YouTube channel ini dan berkenan untuk subscribe YouTube channel ini. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.